Salam olahraga Indonesia. Sepak bola bukan sekedar olahraga di negeri ini. Ia adalah gairah, kebanggaan dan semangat persatuan. Piala AFF 2024 kembali menjadi panggung besar bagi timnas Indonesia, Garuda Muda, untuk membuktikan diri sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Dari kemenangan pertama hingga tantangan yang menanti di depan, perjalanan ini adalah cerita tentang keberanian, strategi dan mimpi yang tak pernah padam. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dimulai dengan langkah besar saat mereka bertandang ke Yangon, menghadapi tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024. Di stadion yang dipenuhi sorakan pendukung lawan, Garuda berhasil menunjukkan ketenangan dan fokus luar biasa. Babak pertama berlangsung sengit. Myanmar, yang bermain agresif dengan dukungan penuh dari tribun, memaksa lini pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras. Namun, solidnya duet bek tengah dan kehadiran penjaga gawang Nadeo Argawinata memastikan gawang Indonesia tetap aman hingga turun minum. Babak kedua menjadi momen krusial. Pelatih Shin Tae-yong membuat keputusan berani dengan memasukkan Asnawi Mangkualam. Keputusan ini terbukti jitu. Di menit ke-78, Asnawi menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand dan dengan tenang mengeksekusi gol yang menjadi penentu kemenangan. Sorakan di stadion berubah menjadi keheningan, dan Garuda terbang tinggi dengan 3 poin pertama mereka. Kemenangan ini tidak lepas dari peran besar Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan strategi fleksibelnya. Melawan Myanmar, Shin memilih pendekatan defensif untuk mengatasi tekanan awal. Namun, begitu melihat celah di pertahanan lawan, ia dengan cepat mengubah taktik untuk memaksimalkan serangan balik. Di sisi lain, performa individu pemain juga patut diacungi jempol. Marcelino Ferdinand, yang masih muda namun sudah menunjukkan kematangan luar biasa, menjadi motor serangan tim. Begitu pula Pratama Arhan yang konsisten di sayap kiri, membantu pertahanan sekaligus memberikan ancaman lewat lemparan jarak jauhnya. Tidak hanya pemain bintang, kontribusi pemain pengganti seperti Asnawi Mangkualam membuktikan bahwa kekuatan timnas tidak hanya ada di starting 11, tetapi juga di kedalaman skuad. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi jadwal padat turnamen. Kemenangan timnas Indonesia langsung menjadi headline di berbagai media, baik dalam maupun luar negeri. Media Vietnam mengakui ketangguhan Indonesia, namun memberikan catatan bahwa Garuda harus meningkatkan konsistensi jika ingin bersaing di level tertinggi turnamen ini. Di sisi lain, media lokal Indonesia memberikan pujian besar kepada Shin Tae-yong atas keberhasilannya membaca pertandingan dengan akurat. Para supporter di Indonesia pun tak kalah antusias. Tagar kaum Garuda juara menjadi trending di media sosial, dan sorotan tertuju pada gol Asnawi yang disebut sebagai salah satu momen terbaik di awal turnamen. Namun perjalanan belum selesai. Pada 12 Desember, Indonesia akan menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk mengukuhkan posisi di puncak klasemen Grup B. Dengan Laos yang dikenal bermain defensif, Shin Tae-yong kemungkinan akan menerapkan taktik berbeda, lebih menekan sejak awal dan memanfaatkan kecepatan para pemain sayap. Setelah Laos, timnas juga akan menghadapi Filipina, tim yang selalu menjadi ujian berat di fase grup. Filipina memiliki fisik yang kuat dan dikenal dengan serangan bola mati yang mematikan. Oleh karena itu, pertandingan melawan Laos menjadi penting untuk menguji formasi sekaligus menjaga momentum positif. Salah satu tantangan terbesar dalam turnamen seperti Piala AFF adalah manajemen kebugaran pemain. Shin Tae-yong harus pintar-pintar merotasi skuad untuk memastikan semua pemain tetap fit hingga babak semifinal atau bahkan final. Cedera beberapa pemain kunci sebelum turnamen dimulai seperti Ronaldo Kuateh dan Rafael Struijk menjadi pengingat bahwa kesehatan pemain adalah prioritas utama. Dalam laga melawan Myanmar, meski menang, terlihat beberapa pemain mengalami kelelahan di akhir babak kedua. Ini menjadi perhatian serius untuk menjaga performa maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya. Di balik perjuangan timnas Indonesia, ada jutaan supporter yang selalu setia mendukung, baik di stadion maupun dari rumah. Tiket pertandingan melawan Laos di Solo bahkan habis terjual dalam hitungan jam, membuktikan betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Sebagai supporter, kita memiliki peran besar dalam menjaga semangat para pemain. Sorakan, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya memberikan energi tambahan bagi timnas untuk terus berjuang. Perjalanan di Piala AFF 2024 ini adalah tentang lebih dari sekadar kemenangan. Ini adalah cerita tentang kebanggaan bangsa, tentang kerja keras, dan dedikasi untuk membawa nama Indonesia bersinar di panggung internasional. Jadi mari kita terus dukung timnas Garuda, karena setiap langkah mereka di lapangan adalah refleksi dari mimpi kita semua. Bersama-sama, kita akan melihat Garuda terbang lebih tinggi, membawa pulang gelar juara yang telah lama dinantikan. Karena kita bukan hanya supporter, kita adalah bagian dari perjuangan mereka. Karena kita adalah Garuda,